Like a Hellcat. Like a Hellcat. Mari kita berdoa biar Tuhan bekerja dengan ajaib di hati kita, dan kita akan melihat Tuhan di dalam apa yang kita saksikan hari ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami selalu yakin jikalau kehadiran Engkau membawa bukti bukan janji, dan kehadiran Engkau ini membawakan sesuatu hal yang berubah, sehingga dalam cara berpikir kami untuk menerima Engkau itu berbeda dengan cara berpikir kami untuk menentukan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penentu hidup kami, dan Engkaulah pemberi jalan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami dipenuhi dengan kuasa Engkau, sehingga kami menerima kekuatan Engkau dengan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini Bapak Saudara sekalian, kita dikejutkan dengan suatu banyak pertanyaan kan. Pertanyaan yang pertama, saudara percaya nggak 1 tambah 1 sama dengan 2? Yang bilang benar siapa? Yang bilang salah siapa? Bapak-Bapak sekalian, kita pada saat ini tidak bisa menjawab bahwa 1 ditambah 1 adalah 2. Itu adalah konsensus yang selama ini dibuat kita bersama kan, bahwa 1 ditambah 1 adalah 2. Tapi sekarang, apakah benar 1 tambah 1 2? Nah inilah Bapak-Bapak sekalian, saya mau ajak bahwa di zaman modern ini kita menghadapi situasi yang tidak masuk akal. Justru yang tidak masuk akal itulah yang masuk akal. Bagaimana Bapak sekalian kita mengerti bahwa yang tidak masuk akal adalah masuk akal? Bapak sekalian, hari ini saya akan mengkontribusikan bahwa cara berpikir kita sudah tidak bisa linear lagi, yaitu cara berpikir kita harus eksponensial. Apa yang dimaksud dengan cara berpikir linear? Cara berpikir linear adalah ya seperti tadi, 1 tambah 1 2. Nah, kalau kita bekerja itu hari ini baik, besok lebih baik lagi, semakin baik lagi. Artinya Bapak-Bapak sekalian, cara berpikir kita linear artinya selalu penambahannya itu pasti 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, tapi tidak 8 10 12. Itulah kalau di situ mungkin kita langsung mengatakan itu tidak masuk akal. Bapak-Bapak sekalian, inilah pemikiran-pemikiran zaman sebelumnya, selalu pemikiran kita linear. Artinya apa yang kita lihat itulah menjadi kenyataan, dan apa yang kita dengar itulah menjadi kenyataan. Bapak-Bapak sekalian, kita hidup jangan menjadi making better, artinya hanya membuat sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Tapi Bapak-Bapak sekalian, dalam berpikir eksponensial artinya kita berpikir melampaui daripada apa yang kita pikirkan. Bapak-Bapak sekalian, sehingga apa yang kita buat bukan making better, tapi kita harus bilang making different. Artinya sesuatu yang berbeda membuat itulah sesuatu yang baru. Bapak-Bapak sekalian, biasanya pada saat-saat sekarang kita tidak bisa lagi berpikir linear. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita berpikir linear terus, kita akan punah. Mengapa saya katakan demikian? Karena cara berpikir itu sudah banyak orang memiliki, dan sudah banyak orang frustasi juga untuk menghadapi seperti itu. Supaya kita mengerti lebih jauh lagi, mari kita lihat bagaimana firman Tuhan membuat kita berubah cara berpikir kita yang tadinya berpikir linear menjadi berpikir eksponensial. Karena kenapa saudara sekalian? Berpikir itu adalah bagaimana kita memecahkan problem. Nah, untuk memecahkan problem harus dari start, dari awal, dari nol lagi, dari sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, untuk bisa seperti itu harus cari namanya radikal solusi, atau solusi yang paling ujung tanduk. Maka pada saat kita menemui hal yang di ujung tanduk, maka cara berpikir kita akan berubah. Bagaimana caranya saudara? Mari kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai 10. Biarlah 10 ayat ini akan merubah hidup kita dan merubah cara berpikir kita. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita akan baca Alkitab ini dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 mengatakan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zekius, kepala pemungut cukai, dan ia adalah yang sangat kaya.
Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari-lari ia mendahului orang lain, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang ada lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menimpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang." Bapak-Bapak sekalian, kita melihat suatu narasi yang menarik pada hari ini, bahwa jikalau kita menjadi pemikirannya hanya linear terus, ya itulah seperti orang-orang di sekitar Sakius. Kenapa? Sakius dikategorikan sebagai orang yang sangat berdosa sekali. Kedua, Sakius dikategorikan orang yang pasti tidak akan masuk surga. Yang ketiga, Sakius dikategorikan orang yang kurang baik. Kenapa? Karena perbuatannya. Bapak-Bapak sekalian, kalau kita melihat lebih jauh lagi, kenapa Sakius ingin bertemu Yesus? Kenapa Sakius juga dengan keterbatasan secara fisik ingin bertemu Yesus? Itulah yang menjadi pertanyaan penting dalam hidup kita, kan? Bukankah selama ini kita selalu berpikir linear? Artinya kita harus hidupnya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saudara sekalian, orang baik makin baik, Bapak-Bapak sekalian, tidak membuat kita baik. Loh, benar nggak? Bapak-Bapak sekalian, Sakius adalah orang yang mungkin dikategorikan adalah seorang yang sangat jahat di mata manusia, betul? Tapi Bapak sekalian, ada frase yang menarik di dalam Alkitab ini. Kenapa Sakius menjadi topik di dalam Kisah Perjanjian Baru ini? Dan kenapa dimasukkan sebagai kitab di dalam namanya Sakius? Itu yang penting, Bapak. Kalau saya boleh definisikan hari ini, Sakius adalah mau merubah cara berpikirnya dari linear ke eksponensial. Kenapa? Karena dia ingin bertemu Yesus. Apa alasannya pengen ketemu Yesus? Karena dia tahu Yesuslah yang akan merubah cara berpikir dia. Selama ini Sakius bukan dikatakan sukses, betul. Tapi kenapa dikatakan sukses tapi tidak sukses secara pandangan indrawi kita? Karena dia mengambil hak orang lain, betul? Kalian. Tapi di dalam ayat ini, saudara, dia dalam ayat 3, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Artinya, saudara sekalian, Sakius merindukan perubahan hidup. Sakius merindukan cara berpikir yang berbeda. Kenapa dia percaya sama Yesus? Itu pertanyaan penting. Bukanlah percaya dengan yang lain. Yang pertama, saudara sekalian, kita lihat faktanya secara fisik, dia ingin bertemu Yesus. Apa alasan dia pengen ketemu Yesus? Karena dia ingin menemui juru selamat. Karena dia ingin merubah hidupnya. Karena dia ingin berjumpa dengan seseorang yang merubah hidupnya. Nah, inilah yang saya katakan, kenapa kita harus berubah cara berpikir kita dari linear ke eksponen. Kenapa saya katakan harus eksponen? Karena eksponensial adalah cara berpikir yang sangat radikal, baru kita mengalami perubahan. Artinya Sakius mengalami perubahan cara berpikir. Coba lihat ayat 5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah Sakius." Saudara, hari ini mungkin kita selama ini kan memakai cara berpikir formal kita, cara berpikir kita untuk menghadapi hidup seperti ini.
Bapak Saudara sekalian, orang lain sekitarnya pun sama melihat Sakius adalah orang seperti kebanyakan, bahkan punya kekurangan. Bapak Saudara sekalian, dia orang yang berdosa, dia tidak terima Tuhan. Tapi apa yang menyebabkan Sakius datang kepada Yesus? Karena Yesus sendiri mengundang Sakius. Kenapa Yesus mengundang Sakius? Karena Yesus tahu dialah orang yang tepat untuk disampaikan kabar sukacita dari Yesus. Itulah yang menyebabkan Sakius punya sesuatu yang jelas, yaitu dia punya pikiran eksponensial. Apa alasannya dia punya pikiran eksponensial? Perhatikan baik-baik. Kenapa dia punya pikiran eksponensial? Ayat 6. Lalu Sakius turun dan menerima Yesus sebagai dengan sukacita. Itu penting, saudara. Dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Itu pertama cara berpikir eksponensial. Artinya nilainya itu di mata orang lain itu tidak jelas, makin nggak jelas, makin percaya sama Tuhannya. Terus kalian dia dengan sukacita, dia mulai berpikir jelas. Nah, kenapa berpikir jelas? Perhatikan baik-baik ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Apa saudara sekalian? Bukankah selama ini kita selalu berpikirnya seperti itu kan pada kebanyakan orang? Orang yang banyak kesalahan menurut versinya, orang yang banyak melakukan tindakan yang salah, itu dianggap tidak layak. Saya bertanya, yang bikin layak dan tidak layak, apakah kita sama saudara dengan saya atau Tuhan? Itulah saya katakan, bagaimana cara berpikir kita yang linear itu selalu mengatakan bahwa kita berbuat baik lebih baik daripada orang lain, seolah-olah kita yang layak. Bapak Ibu saudara sekalian, cara berpikir inilah yang menyebabkan kita tidak bisa menemui kehidupan yang baru. Kedua, kita tidak akan bisa menerobos hidup kita yang kita maksud. Bapak sekalian, ya enggak? Kenapa saya katakan Sakius punya cara berpikirnya eksponensial? Lihat, perhatikan baik-baik. Kenapa di ayat 8 ini kita melihat Sakius berbeda? Lihat, ayat 8 mengatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara sekalian, inilah yang disebut cara berpikir eksponensial. Siapa orang yang saya rugikan, saya akan ganti 4 kali lipat. Saya mau tanya, kalau 100 orang yang dirugikan sama Sakius, yang dirugikan seorang yang misalnya 1 juta kali 100, itu berapa? 100 juta. Yang diambil sama Sakius berapa? Nyampe nggak 100 juta? Kalau hitungan saya tadi kan, mungkin kalau ribuan orang berapa lagi? Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Kenapa Sakius punya pikiran eksponensial? Sakius punya pikiran eksponensial, artinya dia berpikir tidak ada artinya yang saya ambil ini dibanding Yesus datang ke kehidupan dia. Tidak ada artinya semua yang dia dapat dibanding Yesus mengundang hidup kepada Tuhan Yesus. Artinya Yesus mengundang hidupnya kepada kehidupan yang Sakius maksud. Dan yang ketiga, saudara, perhatikan baik-baik, kenapa Sakius mau menerima Tuhan? Bukankah hidup kita ini selalu dipenuhi dengan berbagai macam masalah? Dan selama ini kita berpikir adalah, cara berpikir kita adalah sudah cukup, cara hidup kita sudah cukup. Makanya kita menghadapi kenyataan sekarang, kita tidak cukup. Kita kehilangan akal, kita kehilangan jati diri, kita kehilangan arah, dan kita kehilangan harapan. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Teks ini menggambarkan kepada kita, ketika Yesus mau datang ke kehidupan kita, ubah cara berpikir dulu. Kalau saudara sama saya mau berubah cara berpikir bahwa hidup itu bukan sekedar baik, tapi hidup itu punya tujuan yang jelas. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Kalau kita berpikir bersama Yesus lakukan perkara yang besar, maka hasilnya pun bukan linear. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, tapi 1 tambah 1 9, 2 tambah 9 100, 200, 300, berkelipatan terus.
Kenapa? Inilah saya katakan, ayat ini adalah ayat momentum yang jelas pada kita bahwa hidup bersama Yesus itu bisa melakukan perkara yang besar. Coba bisa bayangkan teman-teman. Lihat ayat lagi yang menarik. Yesus tidak menghitung sesuatu hal dari angka, tapi Yesus punya statement yang jelas. Di ayat 9 mengatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak sekalian, jelaskan, kalau kita masuk dalam kerajaan surga, kalau kita masuk di dalam skenario Tuhan, kalau kita masuk di dalam rencana Allah yang besar, maka hidup kita pun ada rencana besar. Caranya gimana? Ubah cara berpikir kita yang dari linear ke eksponensial. Makanya saya katakan, Yesus punya respon yang menarik, bahwa Yesus tahu Sakius ini orang punya keterbatasan, Sakius ini banyak kesalahan, Sakius dikatakan tidak baik. Mengapa Yesus mengenal? Itu pertanyaan besar. Maka start daripada hidup Sakius adalah mulai dari nol lagi. Dia melepaskan gelar dia sebagai orang pemungut sungai yang sangat licik, tapi dia memulai dengan yang tidak ada menjadi ada. Dan dia mencari solusi yang radikal, yaitu bertobat, terima Tuhan, dan ikut Tuhan. Itu yang penting buat sekalian. Kenapa saya katakan dia mengalami cara berpikir eksponensial? Karena dia bertobat, terima Tuhan, mau hidup dengan Tuhan. Makanya dia berkata, barang siapa yang saya tipu, akan saya ganti 4 kali lipat. Duitnya dari mana? Pakai daun. Duitnya dari mana? Semua Tuhan yang memberikan. Tuhan tidak pernah mau suruh orang bayar seperti itu, tapi Tuhan mau datang pada Tuhan, terima Tuhan. Dan ayat yang 10 ini mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan mencari orang yang hebat, bukan mencari orang-orang yang luar biasa, bukan mencari orang yang saleh, tapi dia mau mencari orang yang punya pikirannya eksponensial. Mencari orang yang sungguh-sungguh merubah cara berpikir, merubah hidupnya supaya masa depannya itu jelas. Itulah tema Alkitab dengan jelas kepada kita bahwa apapun hidup kita bukan dihitung dari apa yang selama ini kita tahu, tapi hitungan Tuhan adalah hitungan eksponensial yang tadinya akan binasa, tapi dia beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Terima Tuhan. Oleh sebab itu kata terakhir dari saya, segala hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, sekalian, segala masa depan kita yang menentukan bukan apa yang kita punya, tapi yang Tuhan punya. Itulah menyebabkan kita bisa melihat Tuhan, bisa melihat kekuatan Tuhan, dan bisa melihat sesuatu yang tidak jelas menjadi nyata. Amin. Berfirman Tuhan, dan firman Tuhan memberkati buat kita. Mari kita berdoa dan Tuhan memberkati firman kita. Kami percaya Tuhan akan melingkupi hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memperbaharui hidup kami. Kami percaya Tuhan berada di sisi kami. Dan kami percaya kuasa Roh Tuhan bekerja dengan ajaib di dalam hidup kami, keluarga kami, rumah kami, dan seluruh kehidupan ke depan nanti. Karena kami menerima Engkau, pikir kami berubah, kehidupan kami berubah, dan cara hidup yang kami tinggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan.